Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yang bertema Tauhid dalam Al-Quran. Selanjutnya tentang keutamaan Tauhid. Keutamaan Tauhid. Yang pertama-tama yaitu orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihapus dosa-dosanya. Setelah kita ketahui bahwasannya orang yang bertauhid dalam melafadzkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bahwasanya akan digugurkan segala dosa yang telah lalu. Ini bagi orang mu'alaf ya teman-teman. Jadi orang mu'alaf ketika bertauhid dosa-dosa yang telah lalu akan dihapuskan, dan seperti bayi yang baru lahir, yaitu tidak ada dosa sama sekali. Untuk umat Islam yang sudah Islam tentunya juga akan dihapuskan, akan tetapi masih ada banyak dosa-dosa yang lain gitu. Selanjutnya akan mendapatkan petunjuk yang sempurna dan kelak di akhirat akan mendapatkan rasa aman. Jadi tauhid memiliki keutamaan, diantaranya memberi petunjuk bagi manusia secara sempurna, baik di dunia maupun kelak di akhirat, dan juga akan memberi rasa aman dan tentram dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya di dunia dan di akhirat. Bahwasanya ketika kita sering melafadzkan kalimat tauhid, maka segala kesulitan dan kesedihan pasti akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan menjadikan dalam hatinya rasa cinta kepada iman, dan Allah akan menghiasi hatinya dengannya, serta dia menjadikan di dalam hatinya rasa benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan atau kemungkaran. Jadi bahwasanya ketika orang yang bertauhid, pastinya dia akan merasa benci atau merasa ingkar terhadap kekafiran atau kemungkaran yang ada di sekelilingnya. Kemudian satu-satunya sebab untuk mendapatkan ridho Allah dan orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari dalam hatinya. Jadi bahwasanya ridho Allah merupakan paling utama dalam menjalani kehidupan ini. Alangkah bahagianya jika segala ibadah yang telah kita lakukan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya dengan melafadzkan la ilaha illallah senantiasa di dalam setiap ibadah kita. Selanjutnya, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dijamin masuk surga
ini sesuai hadis bahwasanya ketika orang meninggal di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin pasti akan masuk surga. Kemudian akan diberikan oleh Allah kemenangan, pertolongan, kejayaan, dan kemuliaan. Bahwasanya orang bertauhid akan menang. Pengertian menang yaitu berada di jalan Allah ya teman-teman. Jadi walaupun seperti kita perang, melakukan jihad ya, jihad, kemudian kita meninggal, maka dijamin pasti masuk surga. Tentunya jihad di jalan Allah ya, itu juga merupakan kemenangan. Kalaupun menang di dunia, yaitu termasuk menang. Akan tetapi hal tersebut merupakan kemenangan yang belum pasti, karena masih ada musuh yang lain, yaitu diantaranya seperti hawa nafsu yang selalu dikompor-kompori oleh setan. Kemudian pertolongan pasti ya, kemudian kejayaan, jika orang berjihad di jalan Allah pasti akan menemui kejayaan, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Kemudian pastinya orang tersebut akan mulia dibandingkan dengan orang-orang yang tidak bertauhid. Kemudian akan diberi kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Tentu ya teman-teman, jadi tauhid mengajarkan kepada seluruh manusia, khususnya umat Islam, untuk selalu mengesahkan Allah. Jadi tidak ada sekutu baginya. Jika merasa kesulitan atau kesusahan, pasti selalu ingat bahwasanya Allah yang memberikan segala cobaan maupun ujian, dan tentunya hal tersebut merupakan suatu peningkatan pada derajat kita. Jadi jika manusia atau orang diuji dengan seberat apapun, pasti akan bisa menghadapinya. Dan jika berhasil atau tidak putus asa, maka akan dinaikkan derajatnya. Kemudian akan mencegah seorang muslim kekal di neraka. Pastinya bahwasanya setiap orang yang masuk neraka dan masih ada rasa keimanan walaupun sedikit kepada Allah, maka akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga ya. Akan tetapi dicuci terlebih dahulu, dihilangkan kotoran dosa-dosa yang menempel pada manusia tersebut. Kemudian jika bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka amal yang sedikit itu akan menjadi banyak. Hal ini sangat menggembirakan sekali, bahwasannya setiap amalan yang kita lakukan yang semata-mata karena Allah, ikhlas, akan menjadi banyak walaupun amal tersebut sedikit. Misalnya kita memberi makan orang yang membutuhkan, tentunya hal tersebut jika kita anggap sedikit, akan tetapi jika dibarengi dengan niat ikhlas, ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa
mengharapkan imbalan dari seseorang, maka akan bernilai banyak atau besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu tentang faedah tauhid. Yang pertama, tidak kekal di dalam neraka, sudah tadi termasuk kemudian tidak akan sesat dalam hidup. Nah, ini merupakan pedoman bahwasanya setiap hidup seorang muslim perlu bertauhid, karena memang banyak orang Islam, tentunya muslim, yang mengamalkan segala syariat ibadahnya dengan tekun, akan tetapi melakukan suatu kesyirikan. Nah, hal tersebut tentunya tidak akan selamat dari hidup di dunia maupun di akhirat. Kemudian menjadi taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang tertanam rasa tauhid di dalam hatinya, maka orang tersebut akan selalu mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan akan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala beserta para rasulnya. Kemudian akan terpelihara dari kemurnian iman. Bahwasanya tauhid, kalimat la ilaha illallah, sering kita buat berzikir setelah melaksanakan sholat. Hal ini untuk memperbarui keimanan kita, di mana akan membuat murni kembali iman kita selama beraktivitas, yang dimana jika hal ini termasuk ada beberapa hal, misalnya seperti asuransi ya teman-teman. Jadi asuransi ini sangat mengiming-imingi manusia atau menjanjikan manusia bahwasanya dia akan dijamin kesehatannya. Jika sakit maka akan dibiayai sampai benar-benar sembuh. Kemudian jika dia meninggal, maka anak dan keluarganya akan dijamin kesejahteraan hidupnya. Begitu teman-teman. Nah, hal ini tentunya bisa merusak akidah seseorang atau ketauhidan seseorang, di mana orang tersebut akan menggantungkan kepada asuransi tersebut, ya, layanan asuransi. Nah, hal ini sangat dilarang tentunya, bahwasanya menggantungkan hidup atau kesejahteraan kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya iman kita jika seperti hal itu, maka tidak murni lagi. Nah, ini perlu diperbarui, di setting ulang, di setup. Tuh. Selanjutnya, mendapat ketenangan hati. Nah, jika bertauhid kepada Allah, maka hati akan tetap tenang. Walaupun ujian bertubi-tubi datang, bencana maupun godaan, akan tetapi hati tetap merasa tenang, di mana ketenangan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah setelah mati. Nah, setelah mati orang tersebut akan meninggalkan semuanya, kecuali ada 3 yang dibawa, yaitu
ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariyah ya, kemudian doa anak soleh yang selalu mendoakan. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.